Bisakah oksigen dihasilkan tanpa fotosintesis tumbuhan? Hai guys, welcome to channel Bicara. Kalian pernah nggak nanya ke guru kalian di sekolah, apakah oksigen bisa dihasilkan tanpa fotosintesis tumbuhan? Well, jawabannya, bisa. Oksigen dapat dihasilkan tanpa fotosintesis tumbuhan, seperti oksigen untuk keperluan medis dan industri. Tapi, ternyata ada penelitian terbaru yang ingin menciptakan oksigen untuk memenuhi kebutuhan hidup di bumi loh. Kira-kira seperti apa ya? Yuk kita simak penjelasannya. Apa itu oksigen? Well, oksigen merupakan zat yang sangat penting untuk kehidupan di bumi. Bahkan, hampir seluruh kehidupan di bumi dan bumi sendiri bergantung pada oksigen untuk tetap hidup. Jika kita kehilangan oksigen hanya dalam beberapa detik, itu akan menghancurkan seluruh kehidupan yang ada di bumi loh guys. Bumi pun tidak akan menjadi planet layak huni seperti yang sekarang ini. Oksigen sendiri ditemukan pada tahun 1774 oleh Joseph Priestley. Saat itu ia membutuhkan pembakaran tinggi sehingga membutuhkan banyak oksigen dalam metalurgi. Metalurgi sendiri adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari perilaku fisika dalam unsur-unsur logam. Oh ya, by the way, oksigen membentuk 21% gas di atmosfer dan 17% di bumi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Oksigen tidak hanya berguna sebagai penopang kehidupan. Oksigen juga memiliki komponen penting di berbagai bidang, seperti contohnya medis dan juga industri. Nah, unsur oksigen ini memiliki rumus O2 dan bersifat diatomik, artinya memiliki dua atom. Sel tubuh manusia sangat bergantung pada oksigen. Sel manusia membutuhkan pasokan gas tersebut secara konstan. Jika tidak, sel akan mati dan menyebabkan kematian jaringan. Dalam sel, oksigen dibutuhkan untuk respirasi. Nah, kalau dalam dunia medis, oksigen tabung digunakan untuk membantu pernafasan saat operasi pasien dan juga bisa digunakan dalam berbagai kondisi medis lainnya. Kemudian, penggunaan oksigen dalam dunia industri. Misalnya diperlukan untuk dalam pembuatan baja. Oksigen dapat mengubah karbon menjadi gas karbon dioksida di dalam temperatur yang sangat tinggi. Karbon dioksida yang dihasilkan dapat mengurangi oksidasi besi guys. Kemudian oksigen juga bisa diaplikasikan dalam penggunaan lain yang melibatkan logam dan temperatur yang sangat tinggi. Contohnya, seperti las besi. Pokoknya banyak banget kegunaan dari oksigen ini guys. Percobaan menciptakan oksigen tanpa tumbuhan. Salah satu cara terciptanya oksigen yang berguna bagi keberlangsungan hidup ini adalah melalui fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis terjadi secara bertahap. Pertama, cahaya diserap dan digunakan untuk menghasilkan energi sekaligus oksigen. Tahap pertama ini juga menjadi tahap kedua fotosintesis, yakni karbon dioksida diolah menjadi gula berbasis karbon, seperti glukosa dan juga sukrosa. Nah, beberapa peneliti juga melakukan serangkaian percobaan dalam membuat oksigen tanpa fotosintesis. Salah satunya adalah menggunakan alga hijau yang bernama Chlamydomonas yang berfokus pada protein CLG71. Protein tersebut membentuk komponen fotosintesis tahap pertama, yakni mengubah sinar matahari menjadi molekul energi. Kemudian dapat berlanjut ke tahap kedua, yaitu memproduksi energi dan juga oksigen. Para peneliti dari Universitas Stanford menggunakan prinsip dari terciptanya oksigen yang dibantu oleh bakteri saat 3 miliar tahun yang lalu, saat bumi masih panas. Bakteri tersebut berfotosintesis dan membuat atmosfer bumi kaya dan menciptakan udara yang kaya akan oksigen. Well, kemudian ada penelitian terbaru juga untuk menghasilkan oksigen tanpa tumbuhan. Ahli kimia dari University of California, Chuck Yu Ini gimana bacanya? Chuck Yu Ng. Chuck Yu Nang mengatakan bahwa karbon dioksida dapat memusnahkan molekul karbon dan oksigen. Dapat dikatakan akan ada teknologi yang mampu memisahkan molekul karbon dioksida. Neng bereksperimen dengan dua laser ultraviolet yang dapat memisahkan oksigen tersebut guys. Gila, keren banget coy. Sebagian besar oksigen berasal dari laut. Well.
Tahukah kalian 50% oksigen berasal dari laut yang diproduksi oleh tanaman kecil bernama fitoplankton yang hidup di laut. Fitoplankton sendiri sangat kecil untuk dapat dilihat mata. Plankton tersebut memiliki zat hijau atau klorofil, salah satu komponen paling penting dalam fotosintesis. Plankton itu hidup di dekat permukaan air laut. Proses fotosintesis fitoplankton seperti tumbuhan pada umumnya dengan produksi oksigen setelah mengolah dari sinar matahari dan juga karbon dioksida. Fitoplankton biasanya terbawa oleh air laut dan mengikuti aliran laut tersebut. Tumbuhan tetap penting. Meski ada berbagai percobaan untuk membuat oksigen tanpa melalui fotosintesis, namun tumbuhan masih memiliki berbagai kepentingan yang sangat penting. Tumbuhan membantu kita bernafas dengan strukturnya yang alami. Kita tidak bisa membayangkan bumi kalau nggak punya tumbuhan. Semua oksigen yang tercipta di bumi berasal dari tumbuhan, guys. Meski paling banyak dihasilkan oleh tanaman kecil, yaitu fotosintesis fitoplankton di laut. Kesimpulan. Nah, jadi oksigen merupakan zat yang sangat penting untuk kehidupan di bumi. Bahkan hampir seluruh kehidupan di bumi, dan bumi sendiri juga bergantung pada oksigen untuk tetap hidup, guys. Memang, oksigen bisa dihasilkan tanpa fotosintesis tumbuhan, tapi tumbuhan tetap memiliki peran yang sangat penting untuk memproduksi oksigen. Oh iya, jangan lupakan juga fitoplankton. Kecil-kecil gitu juga bikin oksigen, bro. Nah, kita sudah sampai di penghujung video pada kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe untuk konten-konten berikutnya. Jangan lupa juga untuk like dan share videonya. Dan seperti biasa, kalau kalian punya request, boleh tulis di kolom komentar. Well, terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. See you on the next video.